Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di Life Study sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Pada kesempatan ini kita akan meneruskan pembelajaran kita dalam Kisah Para Rasul. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar pasal 21 ayat 27 sampai selesai sampai 40 ya. Dengan demikian pada kesempatan ini juga kita akan menyelesaikan pasal yang ke-21. Mari kita mulai dulu. Saya akan membaca ayat 27 dan 28. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah. Lalu mereka menghasut orang banyak dan menangkap dia sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong, inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Sebab sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini." Nah saudara, masih dalam rangkaian ini, sekarang kita akan memulai melihat Paulus dalam penderitaan ya, di mana Paulus sendiri sebenarnya sudah tahu dia akan mengalami penjara aniaya yang dia sendiri tidak tahu di mana kesudahannya. Paulus hanya akan diseret dari satu penjara kepada penjara yang lain. Kita lihat di sini Paulus yang sebenarnya dahulu kala sangat populer di bait Allah, saudara. Namun kini situasi jelas sudah berbeda. Ia sudah melakukan 3 perjalanan misi. Dia sudah lama meninggalkan bait Allah, meninggalkan Yerusalem. Sudah banyak orang tentunya yang tidak lagi mengenali dirinya ya. Tetapi mereka kebanyakan yang saat itu berkumpul, yang mereka lebih tahu bukan siapa Paulus dahulu, apa kedudukannya ketika dia dihormati di bait Allah. Sekarang yang dia tahu, Paulus adalah sebagai penentang hukum Musa. Paulus dianggap pengkhianat terhadap agama Yahudi. Paulus dianggap ingin menyesatkan orang-orang Yahudi ya, terutama yang ada di luar Yerusalem. Paulus nampaknya dimata-matai, saudara ya. Dari mana mereka tahu tuduhan-tuduhan kepada Paulus bahwa dia mengajak orang Yahudi untuk meninggalkan hukum Taurat Musa dan lain sebagainya? Paulus itu pasti dimata-matai, diintai oleh orang-orang Yahudi yang ada di Asia ya, atau orang-orang Yahudi diaspora atau perantauan, di mana orang-orang perantauan itu sangat benci kepadanya. Orang-orang Yahudi Yerusalem belum tahu mungkin apa yang terjadi di luar sana karena dulu nggak ada sosial media, saudara ya. Kalau sekarang ada apa-apa orang tinggal dengan sosial media sangat gampang tersebar. Zaman dulu kan nggak ada. Nah jadi sebenarnya orang yang menghasut ini adalah orang-orang Yahudi diaspora, orang-orang Yahudi yang tidak tinggal di Yerusalem ya. Yahudi Yerusalem sendiri pasti kurang tahu tentang sepak terjang Paulus. Seperti biasa, cara yang mereka pakai adalah menghasut banyak orang untuk melawan Paulus, hamba Allah ya. Ini sebenarnya dipakai kalau kita ingat pelajaran-pelajaran kita yang lalu. Ketika Paulus sampai di satu kota, dia mulai mengajar, mulai banyak yang mengikuti jalan Tuhan, maka mereka akan menghasut orang-orang Yahudi di perantauan yang tidak suka dengan apa yang Paulus beritakan, akan dengan segera untuk menghasut mereka ya, menghasut orang-orang sekitar. Yang jelas mereka sangat ingin membunuh Paulus. Mereka menghasut tentunya dengan cara membuat kegemparan, jadi gempar, pemberontakan, kerusuhan. Mereka hanya ingin bikin chaos saja ya. Mereka menghasut dan berkata seakan-akan kan begini ya, kalau kalian orang Israel sejati peduli terhadap bait Allah, sekarang saatnya kita membela bait Allah. Sekarang saatnya kita menangkap musuh kita, pengkhianat, yaitu Paulus yang mencoba menajiskan bait Allah. Kenapa dikatakan mencoba menajiskan bait Allah? Coba lihat di akhir ayat 28, di mana Paulus dituduh bahwa dia menghasut orang untuk meninggalkan hukum Taurat, dan sekarang dia dituduh bahwa ia membawa orang Yunani, which is orang kafir, which is bukan orang Yahudi, masuk ke dalam bait Allah, dan itu memang secara hukum Yahudi dianggap menajiskan tempat itu. Nah, isu ini yang digoreng oleh mereka menjadi hasutan ya.
ia dikatakan menentang bait suci. Ya, kenapa Paulus suka dikatakan menentang bait suci? Karena di perantauan situ Paulus mengajarkan kita berdoa boleh di mana-mana. Kenapa Paulus dituduh menentang ajaran? Ya, karena dikatakan Paulus menentang hukum Musa. Misalnya sunat diajarkan tidak perlu lagi, ya. Lalu Paulus yang menekankan Injil adalah kegenapan atau tujuan akhir dari hukum Taurat. Nah, secara perbuatan Paulus dianggap mau menajiskan bait suci. Nah, jadi baik secara ajaran dan secara perbuatan Paulus ini udah diskemakan menjadi musuh daripada agama Yahudi. Ya, itu sebabnya ini yang menjadi dalil kuat mereka untuk menghabisi Paulus. Oke, ayat 29 dan 30. Sebab mereka telah melihat Trofimus dari Efesus sebelumnya bersama Paulus di kota, dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Lalu gemparlah seluruh kota dan orang banyak berkerumun. Mereka menangkap Paulus, menyeretnya dari luar bait Allah, dan seketika itu juga semua pintu gerbang bait Allah ditutup. Nah, saudara bisa lihat sendiri bahwa Paulus itu orang Yahudi asli. Paulus tidak punya masalah untuk dia masuk ke dalam bait Allah. Paulus boleh masuk ke dalam bait Allah, ya. Memang dia boleh masuk ke pelataran bait suci untuk orang Yahudi. Nah, tetapi masalahnya mereka menggoreng isu Trofimus ini. Apa yang dimaksud tadi Paulus menajiskan bait suci? Nah, jadi sebenarnya mereka hanya melihat Paulus bersama-sama orang Yunani dari Efesus, ya, si Trofimus ini berada di kota Yerusalem. Tapi mereka sebenarnya tidak melihat bahwa Paulus ajak Trofimus ke pekarangan bait suci atau pelataran bait suci untuk orang Yahudi. Tetapi mereka memfitnah Paulus karena itu isu yang paling empuk untuk digoreng, saudaraku. Ya, itu adalah isu yang paling empuk untuk digoreng. Makanya dia tuduh aja langsung. Dia tuduh aja, itu Paulus ajak orang Yunani, ajak Trofimus ke bait suci. Padahal enggak, mereka hanya melihat di kota. Ya, memang fitnah keji semacam ini adalah hal yang biasa dilakukan oleh mereka. Sejak mereka menyerang Paulus, di kota-kota di mana Paulus mengajar, selalu Paulus memang difitnah, ya. Saudara, dengar baik ini. Orang fasik selalu menggali kejahatan. Orang fasik itu menggali kejahatan. Artinya apa menggali kejahatan? Senangnya berbuat jahat. Kalau dia bisa jahat, dia mau jahat. Dan orang fasik itu pergi jauh untuk mencari bukti-bukti tuduhan palsu. Ya, dia akan menghalalkan segala cara menurut versinya dia, menurut asumsinya dia, untuk menuduh, untuk dijadikan bahan untuk menyerang orang benar. Selalu begitu. Makanya segala cara dihalalkan untuk nafsu dagingnya menangkap Paulus. Paulus ada di dalam bahaya. Ia ditangkap dan diseret keluar dari bait Allah. Dan sebenarnya semangat orang Yahudi di sini sama persis dengan semangat orang Efesus di kuil Artemis, saudara. Ya, sama persis. Ketika di kuil Artemis mereka ngamuk dengan Paulus. Nah, ini sama, saudara. Cuman bedanya ini ngamuknya di bait Allah, saudara. Saudara, kita bisa lihat mereka berpura-pura seakan-akan Paulus itu kurang ajar, menajiskan bait Allah. Mereka loh yang menghormati bait Allah. Tapi padahal yang mereka lakukan adalah kekejian. Ya, yang mereka lakukan adalah kekejian, saudara. Bukan hal yang baik. Oke, ayat 31-32. Sementara mereka berupaya untuk membunuh dia, sampailah kabar kepada kepala batalion bahwa seluruh Yerusalem gempar. Kepala batalion itu segera bergerak cepat dengan prajurit-prajurit dan perwira-perwira dan mendatangi orang banyak itu. Ketika mereka melihat dia dan prajurit-prajurit itu, berhentilah mereka memukul Paulus. Ya, mereka menganiaya Paulus, saudara. Memang sejak awal mereka kan mau menganiaya Paulus. Ya, orang fasik itu selalu main hakim sendiri. Orang fasik itu selalu punya kebenaran standar dia,
bukan kebenaran standar firman Tuhan, lalu apa yang dia jadikan standar itu dia anggap sebagai sebuah kebenaran. Dan berdasarkan standar itu, orang fasik akan menganiaya orang benar, akan main hakim sendiri, saudara ya. Nah, mereka ini memang niatnya ingin membunuh Paulus, saudara. Dengan cara apa? Dengan cara memukulnya bertubi-tubi sampai mati. Keroyokan, saudara ya, keroyokan. Main hakim sendiri dengan kekuatan massa. Paulus ini memang kondisinya seperti domba yang dilemparkan ke kandang singa, saudara ya. Paulus seperti domba yang dilempar ke kandang singa. Memang benar bahwa Paulus berkata sebelumnya di Kaisarea, jangankan diikat, mati buat Tuhan pun dia siap, mati untuk Kristus pun dia siap. Kita bisa melihat integritas kecintaan Paulus kepada Kristus tidak perlu kita ragukan. Saya harus ingatkan sekali lagi, saudara ya, begini, kita seringkali mendengar begini, hidup mati buat Tuhan gampang, yang sulit itu hidup bagi Tuhan. Saudara, kata-kata ini tidak sepenuhnya benar, saudara ya. Kenapa? Hidup bagi Tuhan itu memang sulit, saya setuju. Tapi statement ini hanya 50% benar. Kenapa? Karena mati buat Tuhan itu tidak mudah, saudara. Orang yang siap mati buat Tuhan adalah orang yang hidup bagi Tuhan setiap harinya. Omong kosong dan mustahil kalau orang tidak hidup bagi Tuhan tiap hari, lalu dia bilang dia siap mati buat Tuhan. Itu omong kosong. Dalam kondisi seperti Paulus ini, orang-orang yang tidak terbiasa hidup bagi Tuhan, kalau penganiayaan datang, dia pasti mengkhianati Tuhan. Dia pasti menyangkali imannya. Dia pasti tidak berani, tidak punya kerelaan hati seperti Paulus. Gak mungkin, saudara. Itu bluffing, itu omong kosong belaka. Kalau ada orang yang berkata ya, hidup bagi Tuhan itu sulit, hidup mati bagi Tuhan itu gampang. Enggak, dua-duanya sama-sama sulit. Orang yang berani mati untuk Tuhan adalah orang yang serius hidup bagi Tuhan setiap hari. Kalau enggak, dia enggak bakal berani mati bagi Tuhan. Kalau enggak, dia pasti mengkhianati Tuhan ya. Sebenarnya ada banyak orang mengkhianati Tuhan itu tidak tunggu ada penganiayaan. Ketika dia memilih jalan-jalan dunia ini kan sebenarnya juga sudah ya boro-boro ya, saudara ya, mau mati bagi Tuhan. Hidup bagi Tuhan aja nggak mau kok, makanya mengambil jalan-jalan dunia ini. Mustahil bisa mati bagi Tuhan ya. Oke, kita teruskan sekarang ayat 33 dan ke-34. Kepala batalion itu mendekati Paulus, menangkapnya, menyuruh mengikat dia dengan 2 rantai, lalu bertanya siapa dia dan apa yang telah diperbuatnya. Namun dari antara orang banyak itu ya, ada yang meneriakan kepadanya, ada pula yang meneriakan ini, ada yang meneriakan itu. Karena keributan itu ia tidak dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Sebab itu ia menyuruh membawa Paulus ke markas. Nah, saudara, di sini Tuhan memakai tangan kepala pasukan ya untuk menyelamatkan Paulus dari tangan macan buas, yaitu orang-orang Yahudi yang ingin menyerangnya ya. Walaupun kepala prajurit ini seorang Romawi, dia yang dipakai Tuhan untuk mengeluarkan Paulus dari kandang singa ya. Tadi saya katakan Paulus ini seperti domba yang dicemplungin di kandang singa. Nah, sekarang Tuhan pakai kepala prajurit ini untuk menyelamatkan Paulus dari kandang singa. Dengan adanya pasukan Romawi dan kepala pasukan Romawi saat itu, orang-orang Yahudi langsung stop menganiaya Paulus karena mereka tidak berani menganiaya Paulus kalau mereka terlihat memukuli orang atau bertengkar ya, atau menganiaya orang, pasti mereka juga akan ikut ditangkap. Mereka otomatis berhenti. Situasi itu diambil alih oleh para prajurit Romawi. Ya, mereka tidak berani membuat keributan ya, tetapi mereka tetap mengucapkan aksi provokasi terus-menerus. Nah, kepala pasukan ini sebenarnya pengen cari tahu what's going on, apa yang terjadi sih kok tiba-tiba ribut-ribut begini ya. Ini sebenarnya ada apa gitu loh. Dia kan juga mau tahu. Nah, tetapi bayangkan saat itu
udah sangat chaos sekali, sangat kacau sekali, saudara ya. Udah ada orang teriak ini, teriak itu, sehingga dia tuh juga udah nggak clear. Ini ada apa sih? Orang ribut-ribut, ada orang digebukin, ya. Orang semua hingar-bingar, ada yang bilang ini, ada yang bilang itu. Nah, dia tuh bingung, saudara. Nah, karena dia tidak bisa lagi mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi, tanya sama ini A, tanya sama ini B, tanya sama ini C, dia memutuskan untuk memeriksa sendiri siapa sih orang ini dan ada apa sih. Maka dia memutuskan untuk membawa Paulus ke markas, ya. Tentunya Paulus diikat, saudara ya. Paulus diikat. Nanti kita belajar kenapa Paulus diikat dan dibawa ke markas. Tentunya dia juga sudah punya prasuposisi sendiri dulu ya, bahwa dia itu seseorang nih. Nah, jadi ketika ada aniaya itu, nanti di ayat setelahnya kita akan lihat bahwa dia pikir Paulus ini pemberontak dari Mesir, saudara. Karena saat itu belum lama dari itu ada pemberontakan yang dipimpin oleh orang Mesir, saudara. Nah, kepala pasukan mikir Paulus itu gitu. Jadi diikat dulu, tapi belum digebukin atau belum dihakimi, mau dibawa ke markas, mau diinvestigasi. Ya. Nah, ayat 35-36. Ketika sampai ke tangga, Paulus terpaksa diusung prajurit-prajurit karena orang banyak berdesak-desakan. Seluruh rakyat berbondong-bondong mengikuti dia sambil berteriak, "Nyahkanlah dia." Nah, jadi ketika Paulus dibawa, tentunya sangat sulit untuk mengendalikan massa yang sudah begitu liar, yang terus berteriak, yang membuntuti, ya. Jadi saat kepala pasukan mau membawa Paulus ke markas, yaitu Menara Antonia, ya, itu adalah markas para prajurit Romawi. Markas benteng Antonia ini atau Menara Antonia ini letaknya tidak jauh, saudara, dari Bait Allah, ya. Tidak jauh. Nah, para prajurit itu harus bersusah payah membawa Paulus ke atas karena memang saat itu massa sudah sangat berkerumun, sangat heboh sekali. Nah, seperti ketika Yesus dihadapkan ke Pilatus, demikianlah orang banyak itu juga kerasukan setan, ya, meneriakan Paulusnya. Jadi ini scene-nya atau skenario-nya kurang lebih sama, ya. Dulu mereka meneriaki Yesus, sekarang mereka meneriaki Paulus. Mereka adalah orang-orang yang kerasukan setan. Apa yang diteriakan? Nyahlah dia. Nyahlah dia itu sama dengan berkata usir dia dari negeri orang hidup, ya, atau usir dia dari dunia ini. Mereka mau membunuh Paulus, saudara, ya. Nah, di bagian terakhir kita lihat ayat 37-40. Ketika Paulus hendak dibawa masuk ke markas, ia berkata kepada kepala batalion itu, "Bolehkah aku mengatakan sesuatu kepadamu?" Jawabnya, "Engkau tahu bahasa Yunani? Jadi engkau bukan orang Mesir itu yang baru-baru ini menimbulkan pemberontakan dan membawa lari 4.000 orang percaya, orang pengacau bersenjata ke padang gurun?" Paulus menjawab, "Aku adalah orang Yahudi dari Tarsus, warga dari kota yang terkenal di Kilikia. Aku minta supaya aku diperbolehkan berbicara kepada orang itu." Setelah diperbolehkan oleh kepala pasukan atau kepala batalion, Paulus berdiri di tangga dan memberi isyarat kepada tangannya kepada orang-orang banyak itu. Ketika suasana sudah tenang, mulailah ia berbicara kepada mereka dalam bahasa Aram. Nah, saudara, kita lihat di sini, ini nih hikmat, saudara, ya. Ini hikmat yang dimiliki Paulus. Ketika Paulus sudah dikunci, ya, karena kepala pasukan awalnya berpikir Paulus ini pemberontak dari Mesir, ya. Orang Mesir yang memberontak, yang bikin kacau, pengacau bersenjata, saudara. Nah, tetapi Paulus dengan hikmat cerdiknya, dia berbicara kepada kepala pasukan, kalau kita lihat. Nah, ketika Paulus bilang, "Boleh nggak aku ngomong sesuatu?" Nah, rupanya bahasa yang Paulus pakai adalah bahasa Yunani, saudara. Makanya di ayat yang ke-37 itu, kepala pasukan bilang, "Hah, engkau tahu bahasa Yunani?" Nah, sekali lagi, saya ingin ingatkan, ya, bahwa ini sudah kita mention di pelajaran yang lalu di zaman Tuhan Yesus, zaman Paulus, sedikitnya ada 3 bahasa, bahkan 4 bahasa yang berlaku pada saat itu. Sehari-hari kepada orang biasa,
itu diucapkan atau bahasa sehari-harinya itu adalah bahasa Aram, saudara ya, bahasa Aram. Tetapi ketika belajar di sinagog, belajar dengan para rabi, semua belajar kitab suci pakai bahasa Ibrani ya. Jadi bahasa Ibrani itu boleh dikata sebagai bahasa akademik. Orang yang menguasai Ibrani dengan baik itu pasti orang berpendidikan tinggi, orang terpelajar. Nah, lalu ada bahasa lingua francanya atau bahasa yang tersebar luas. Kalau zaman sekarang Inggris lah gitu ya, Inggris gitu. Rasa semua orang bisa lah ngomong Inggris. Nah, lingua francanya adalah bahasa Yunani. Nah, orang yang tahu bahasa Yunani pasti juga dianggap orang yang terpelajar, orang yang berpendidikan tinggi, saudara. Kalau orang yang tidak berpendidikan tinggi, wawasannya tidak luas, tidak mungkin bisa ngomong Yunani. Ya, paling ngomongnya Aram dan sedikit-sedikit Ibrani, karena orang Yahudi dari kecil harus belajar Taurat kan. Nah, itu belajar pakai bahasa Ibrani, saudara. Nah, jadi mereka pasti nggak tahu bahasa Yunani lah, atau belum tentu tahu bahasa Yunani. Tapi ketika Paulus ngomong gitu, kepala pasukan notice langsung, wah ini bukan orang sembarangan nih, ini orang terdidik. Gitu kira-kira. Nah, ada bahasa yang keempat, ini bahasa administrasi, saudara ya. Itu adalah bahasa Latin. Nah, tampaknya pada saat itu memang baru saja timbul pemberontakan yang dilakukan oleh orang Mesir. Nah, Flavius Josephus, penulis buku sejarah Yahudi atau sejarawan Yahudi terbesar ya, bukunya ada The Jewish War, ada The Antiquities of Jews ya. Ini adalah sejarawan yang terbesar, saudara, untuk sejarawan Yahudi. Menuliskan memang bahwa ada seorang Mesir yang menganggap diri seorang nabi, membentuk sebuah golongan pemberontak di mana ia berjanji kepada orang banyak akan menyaksikan runtuhnya tembok Yerusalem dari Bukit Zaitun, katanya, dan bahwa mereka harus memasuki kota setelah tembok runtuh. Kepala pasukan menyebut 4.000 kaum pemberontak yang melarikan ke padang gurun itu adalah bajingan bandit pengacau bersenjata. Nah, Josephus berkata, Felix kepala pasukan itu pernah keluar menyerang mereka dan menewaskan 400 orang serta menahan 200 orang. Sisanya kabur berserakan. Nah, mungkin kepala pasukan berpikir bahwa Paulus adalah salah satu dari pemberontak-pemberontak itu, saudara. Makanya menimbulkan kekacauan. Makanya mereka juga mengikat Paulus, siap untuk menghukum Paulus. Nah, di sini kita lihat orang-orang Yahudi yang jahat membuat keadaan seakan-akan Paulus adalah pengacau. Iya, mereka bikin setup skenario seakan-akan Paulus itu pengacau, padahal pengacaunya mereka sendiri. Ini emang kurang ajar, saudara ya. Orang-orang jahat ini selalu begitu. Dia yang mengacau tapi bikin setup situasi seakan-akan orang lain yang mengacau. Nah, ketika Paulus berkata, tahukah engkau berbahasa Yunani? Maksud saya, kepala pasukan berkata, tahukah engkau berbahasa Yunani? Nah, ini yang tadi saya katakan, ini menunjukkan Paulus seorang yang sopan dan terpelajar. Dari situ kepala pasukan tahu, oh ini bukan kelompok pengacau bersenjata itu. Ini bukan orang yang dia pikir pemberontak itu. Nah, kemudian Paulus meminta izin bicara kepada orang banyak. Nah, karena kepala pasukan tahu bahwa Paulus bukan pengacau bersenjata, ya, bahwa bukan kaum pemberontak orang Mesir itu, jadi Paulus diizinkan bicara. Nah, kita lihat di sini dalam situasi genting, memang Paulus orang berhikmat dan saya juga percaya hikmat itu dia dapatkan, ya, karena dia bergaul karib dengan Tuhan. Paulus juga seorang yang belajar, saudara. Kalau kita hidup bagi Tuhan setiap hari, kita orang yang tekun belajar kebenaran Tuhan, saya percaya dalam keadaan situasi-situasi terjepit, Tuhan bisa memberikan hikmatnya kepada kita, supaya kita bisa tepat apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat, dan apa yang harus kita katakan. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Sampai jumpa di live study yang akan datang. Kita akan membahas pasal yang ke-22, apa yang Paulus katakan pada hayalak ramai itu. Sampai jumpa Sampai jumpa di live study yang akan datang, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Kiranya Tuhan yang memeteraikan
live study ini, pembelajaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di live study yang akan datang. God bless you all.